Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya Nuha Nadiro pada mata kuliah energi terbarukan. Kali ini kita akan membahas mengenai kondisi energi Indonesia atau Outlook Energi Indonesia. Mari kita mulai. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan dan konservasi energi yang besar dan tersebar di seluruh tanah air. Beberapa potensi yang kita miliki adalah sumber air untuk PLTA, energi surya, panas bumi, angin, bioenergi, dan energi laut. Seperti yang telah kita ketahui bersama, wilayah Indonesia yang merupakan sebuah negara kepulauan dan pembangunan yang kurang merata dapat menyebabkan aksesibilitas energi pada beberapa wilayah masih sangat kurang. Pada tahun 2025 mendatang, pemerintah menargetkan pengembangan EBT minimal 23% dari total bauran energi primer yang tertuang pada RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Dan pada tahun 2050, targetnya meningkat menjadi 31%. Tentu ini akan menjadi tantangan kita bersama. Berkurangnya produksi energi fosil, terutama minyak bumi, serta komitmen global dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, mendorong pemerintah untuk meningkatkan peran energi baru dan terbarukan secara terus-menerus sebagai bagian dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi. Indonesia mempunyai potensi energi baru terbarukan yang cukup besar untuk mencapai target bauran energi primer. Berikut adalah tabel potensi energi terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia. Pemanfaatan EBT untuk pembangkit listrik pada tahun 2018 sebesar 8,8 gigawatt atau 14% dari total kapasitas pembangkit listrik baik bersumber fosil dan non-fosil, yaitu sebesar 64,5 gigawatt. Minimnya pemanfaatan EBT untuk ketenaga listrikan disebabkan masih relatif tingginya harga produksi pembangkit berbasis EBT sehingga sulit bersaing dengan pembangkit fosil terutama batu bara. Selain itu, kurangnya dukungan industri dalam negeri juga mempengaruhi hal ini. Berikut ini adalah total konsumsi energi Indonesia pada tahun 2018 yang terdiri dari sektor transportasi 40%, kemudian industri 36%, rumah tangga 16%, komersial dan sektor lainnya masing-masing 6% dan 2%. Grafik ini menunjukkan kondisi produksi minyak bumi di Indonesia. Daerah orange menunjukkan total produksi, daerah kuning menunjukkan total impor, batang hijau menunjukkan total ekspor, dan garis silver menunjukkan rasio ketergantungan impor. Penurunan produksi minyak bumi disebabkan oleh sumber-sumber produksi utama minyak bumi yang umumnya sudah tua. Sementara, produksi sumber baru relatif masih terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan kilang, Indonesia mengimpor minyak bumi terutama dari Timur Tengah sehingga ketergantungan terhadap impor mencapai sekitar 35%. Pada tahun 2018, produksi gas bumi digunakan terutama untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, baik di sektor industri, energi, pembangkit listrik, gas kota seperti rumah tangga dan komersial. Selain itu, gas bumi juga dijadikan sebagai komoditas ekspor dalam bentuk LNG dan gas pipa. Sementara itu, produksi batubara Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, seperti pembangkit listrik dan industri, dan permintaan luar negeri dalam bentuk ekspor. Kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan tahun 2018 mencapai 64,5 gigawatt atau naik sebesar 3% dibandingkan kapasitas tahun 2017. Kapasitas terpasang pembangkit listrik tahun 2018 sebagian besar berasal dari pembangkit energi fosil, khususnya batu bara sebesar 50%, diikuti gas bumi 29%, BBM 7%, dan energi terbarukan sebesar 14%, seperti yang ditunjukkan pada diagram sebelah kiri. Pada tahun 2018, produksi pembangkit listrik mencapai 283,8 ton watt-hour, yang sebagian besar dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara sebesar 56,4%, pembangkit listrik berbahan bakar gas sebesar 20,2%, dan BBM hanya 6,3%. Sementara itu, 17,1% berasal dari EBT seperti yang ditunjukkan pada diagram di sebelah kanan. Rencana Umum Energi Nasional merupakan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi.
Berdasarkan amanat pasal 17 ayat 1 undang-undang tersebut, pemerintah menyusun rancangan RUEN berdasarkan KEN. Target dalam RUEN yang menjadi pertimbangan dalam proyeksi permintaan energi antara lain adalah pembangunan jargas atau jaringan gas rumah tangga, target kendaraan listrik, dan bauran energi primer pembangkit serta pemanfaatan DME atau dimethyl ether sebagai pengganti LPG. DME ini berasal dari proses batu bara. Nah, pada tahun 2025 ditargetkan bauran energi primer EBT adalah sebesar 23%. Berikut ini adalah strategi dalam pengembangan EBT atau energi baru dan terbarukan. Yang pertama, mewujudkan birokrat yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan melayani, melengkapi regulasi terkait dengan EBT, menyederhanakan perizinan dan non-perizinan, menyediakan insentif sehingga bisa mendongkrak iklim investasi, meningkatkan koordinasi dengan kementerian, lembaga, Pemda, dan asosiasi yang terkait, kemudian menggalakkan kampanye hemat energi. Yang ketujuh, memperbarui data potensi EBT dan memperkuat jejaring kerja. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan EBT di Indonesia. Yang pertama, belum adanya daftar proyek pembangkit EBT yang pasti, kecuali untuk panas bumi dan sebagian PLTA. Yang kedua, penyamaan pola pikir dalam pengembangan EBT-KE masih perlu ditingkatkan, khususnya antara pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, skema bisnis dan insentif yang belum optimum, sehingga iklim investasinya masih belum sesuai. Keempat, teknologi masih tergantung dari luar negeri. Artinya TKDN-nya masih kecil, sehingga harganya relatif mahal. Kelima, sumber EBT di Indonesia masih berskala kecil dan tersebar, dengan sistem interkoneksi yang terbatas. Dan yang keenam, masih adanya resistansi masyarakat terkait pemanfaatan potensi EBT di wilayah mereka. Dengan tren pertumbuhan EBT selama 5 tahun terakhir, pencapaian target EBT memerlukan upaya dan strategi khusus. Contohnya yang pertama, melakukan sosialisasi untuk penyamaan pola pikir stakeholder dalam pengembangan EBT-KE. Kedua, penetapan prioritas pengembangan. Ada pengembangan jangka pendek seperti pendorongan pembangunan PLT bioenergi, PLTS dan PLTB, dan pengembangan jangka menengah seperti pengembangan panas bumi atau PLTA dengan jangka waktu 4-7 tahun. Yang ketiga, penyediaan jaringan transmisi melalui APBN dan atau dari PLN. Serta upaya yang keempat adalah penyempurnaan iklim investasi melalui penyediaan insentif dan kemudahan. Baiklah, sekian materi untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Semoga sehat selalu.